Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpamani Kicau, channel ekosistem membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, kali ini saya bareng Om Baron ya. Ini Kicau Mania Metro. Iya. Lampung Tengah Om ya? Enggak, Metro, Kota Madia. Oh, Metro itu Kota Madia. Dulu kalau orang saudaranya ada di Lampung pasti ngomongnya dari Metro. Dari Metro. Padahal rumahnya Jepara. Jepara. Oke lah teman-teman. Kali ini ya saya mau ngobrol-ngobrol soal lomba burung ya dan perkembangan dunia kicau di Metro. Iya. Kita tahu Om Baron ini kan kicau mania sejati lah, saya bilang gitu ya. Seolah-olah itu hidupnya ada di kicau mania gitu ya. Selalu ada gitu ya, selalu ada di setiap event tuh selalu ada dan memang ada kontribusi lah untuk di kicau mania. Ya seperti mana sering membuat satu gelaran. Ya. Om Baron gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu ya. Lama nggak ketemu ya. Awet muda ini teman-teman. Awet muda nih Om Baron. Jadi awal saya ketemu dengan Om Baron itu sewaktu ada lomba di 28. Waktu itu Om Baron menggantangkan murai batu yang namanya ronggeng. Betul. Mantap tuh temen-temennya ronggeng. Ronggeng. Saya lihat pertama kali, wah, jatuh hati saya sama ronggeng. Tapi sayang teman-teman. Hal sedih terjadi. Ronggeng akhirnya mati. Ya. Tapi ya dengan matinya ronggeng itu bukan berarti Om Baron ya tidak semangat ya. Harus tetap semangat. Ya. Lebih sekarang. Lebih ya. Lebih. Nah, di situ saya ngobrol dengan Om Baron, asik nih orangnya. Dan saya melihat waktu itu Om Baron ini punya pikir gitu kan. Gimana pokoknya burung ini rame, khususnya untuk murai batu. Kayaknya cocok nih, ngobrolnya akhirnya cocok. Gimana Om Baron? Melihat perkembangan setelah saya pulang ke Jawa itu, murai batu ini gimana nih? Tambah rame Mas. Tambah rame. Di setiap pagelaran masih tetap dia di kelas bergengsinya murai batu. Murai batu. Iya. Terus apalagi untuk ukuran kayak pertumbuhan sangat pesat Mas. Jadi banyak pecinta-pecinta murai batu yang baru-baru, pemain baru, di gantangan baru, banyak. Banyak ya? Banyak. Wajah-wajah muda itu banyak? Wajah-wajah muda banyak, antusiasnya Asik. untuk murai batu luar biasa. Asal Om Baron naik motor Kawasaki atau pakai Harley itu ya sambil begini, wah ini jiwa muda ini. Akhirnya banyak lah teman-teman ya, jadi yang masih muda-muda ini akhirnya ya juga berpartisipasi lah untuk meramaikan murai batu ini. Iya. Om, ini ngomong-ngomong nih, kemarin waktu Baron Cup pertama itu kan sukses tuh. Sukses. Alhamdulillah nih, sukses. Bentar lagi ini ada Baron Cup 2. Iya. Tanggal 22 bulan Mei 2022 ini. Gitu ya. 2 minggu lagi. Brosur jadwal sudah terbit, ya kan? Artinya tidak bisa dirubah gitu loh ya. Yang tadinya nih kalau bisa dirubah gitu. Mungkin saya akan memaksa Om Baron untuk memakai sistem nominasi terbuka seperti mana yang saya buat kemarin teman-teman ya di Kopdar Murai Batu Umpamani Kicau Rakyat Murai Batu. Nah di Lampung Timur tuh kan ya. Saya pengennya seperti itu, cuman sayangnya memang karena sudah terbit ya. Brosurnya gitu ya, sudah ada. Tapi memang nantilah Om Baron sendiri, mungkin saya tanyakan langsung aja sama Om Baron. Gimana Om Baron? Om Baron kemarin datang tuh di acara itu. Saya lihat bagus, penilaian lebih maksimal ya, karena hanya terbatas 24G kemarin ya. Jadi penilaian lebih maksimal dan apabila terjadi tos tidak tergantung dengan nomor kecil yang biasanya kalau selama ini kan nomor kecil itu selalu menang kalau terjadinya tos kan gitu. Tapi dengan adanya inovasi Mas Sanda
Jadi pola pikirnya kan nggak harus pesan nomor kecil akhirnya. Betul. Ya, kalau kemarin-kemarin kita berebut kita nomor kecil karena mengharapkan tos. Siapa tahu tos kita dapat, masih ada harapan. Tapi kalau ini enggak, saya lihat artinya kebijakannya ada nomor besar pun masih bisa ada harapan. Peluang. Nah, ada peluang untuk mendapatkan juara. Gitu sih yang saya lihat. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya sistem ini kan sudah sangat banyak sekali teman-teman kita yang ada di Jawa, Bali, ya, itu mengadopsi sistem seperti ini. Kenapa dikatakan sistem seperti ini? Menurut saya, karena sistem ini tidak terus sempurna gitu juga tidak. Ya, dunia burung itu dinamis, selalu berubah, selalu berkembang, ya, meningkat. Yang tadinya mungkin kita di lakbet aja kita teriak-teriak itu kan orang udah seneng. Ternyata ada yang lebih efektif lagi, kita pakai poin, ya kan gitu. Nah, mungkin begitu juga ya di Murai Batu itu juga seperti itu. Maka sistem ini tidak akan pernah salah. Sistem itu dibuat manusia. Apabila sistem itu salah, yang salah itu manusianya, gitu kan ya. Nah, sistem ini kan sebenarnya pengen ya satu pikir gimana semua lini itu bisa mendapatkan keuntungan gitu ya. Ada manfaat tuh. Pemain, juri, dan juga yang bikin lomba atau panitia lomba saling menguntungkan. Mungkin untuk saat ini ya yang sering kita lihat ya, satu gelaran selalu diiming-imingi dengan hadiah yang fantastis, gitu ya. Ternyata itu sandiwara, ya kan ya. Seperti mana hadiah mobil, ternyata hadiah mobil itu nggak pernah keluar, gitu kan ya. Banyak persyaratan ya. Yang ya umum itu kan mungkin karena kuota pemain yang tidak mencukupi, ya. Nah, setelah kita melihat, paling tidak kita bisa mencontoh apa-apa yang pernah dilakukan oleh teman-teman kita di Kicau Mania ini tadi, membuat satu gelaran, ya. Hadiah mobil itu keluar, dan peserta itu selalu full gantangan. Pendaftaran dibuka selalu habis dengan waktu yang sangat singkat. Artinya apa? Inilah lomba yang diminati. Antusiasnya luar biasa. Hanya saja mungkin karena sesuatu baru itu kan masih aneh gitu. Ya saya pengen sih malah Om Baron itu nantinya, karena Om Baron saya pandang di sini adalah sosok yang punya pikir di dunia perburungan metro ini kan. Nanti insya Allah akan kita coba itu. Akan kita coba di gelaran event-event ke depan lah, Mas. Kalau masalah apa namanya tadi? Sistem ya. Kalau masalah sistem itu benar kata Mas Anda, yang buat manusia, ya kalaupun salah dalam sistem itu yang salahnya manusianya. Artinya pro dan kontra memang pasti ada. Betul. Cuma kalau kita sama-sama memahami, sama pakailah istilah bahasa ininya, sama pakai itu kayaknya tidak ada yang dirugikan. Betul. Ya, jelas seperti mana kemarin ya. Jadi kan ini sebuah sistem ini dibuat itu bukan berandai-andai sih teman-teman ya. Karena saya sendiri sebagai seorang juri ya, saya sudah melalang buana kemana-mana. Saya udah keluar pulau ya. Saya melihat, saya juga prihatin. Ada pikirlah di situ. Bagaimana teman-teman juri itu bisa mereka kedua kerja dengan bagus. Bagaimana mereka bisa menjaga kejujuran kalau dia tidak difikirkan, ya. Teman-teman juri itu berangkat dari rumah harus pagi, ya. Belum nanti di perjalanan itu nanti entah itu diserempet monster kah, jatuh kah, ya kan. Belum nanti masuk angin dan sebagainya. Nah, ini harus kita pikirkan. Jangan meminta untuk juri jujur apabila kita tidak memikirkan kesejahteraan juri itu. Ya, jangan nyalahkan juri kalau juri harus mencari sesuatu yang lain gitu ya. Gitu loh. Dan maka nantinya ini kopinya nyampe. Kopi nih. Ini kita lagi di mana nih, Om? Kopi Alam nih, Metro ya. Metro. Ya, terima kasih. Ini kopinya luar biasa nih teman-teman ya. Saya pesennya banyak nih. Jadi
Jadi di sini ada garansi ya Om ya. Ada garansi. Servisnya luar biasa. Ini kopi nih ya udah dibuat. Mungkin karena saya merasa ini aroma belum keluar ya. Jadi akhirnya karena kayak mungkin komplain lah ya, nanya ngomong komplain. Langsung dibikinkan lagi. Wah, luar biasa itu teman-teman. Profesional. Ya. Profesional ya, luar biasa. Ini kopi alam. Pas betul di depan kopi alam ini Gerai Murai Batu. Jadi kalau kita nanti lihat Murai, nongkrongnya kita di sini. Oke lah, kita lanjutin yang tadi Om. Siap. Nah, dengan adanya pemikiran seperti itu, saya juga melihat, saya juga pernah jadi ada di beberapa IO. Saya ada 3 IO teman-teman ya, dari mulai BNR, ORIK, ya, OPPI. Membuat suatu lomba, gelaran, itu kan kita kan menguras tenaga, pikiran, dan juga uang. Kita rapat. Kemarin kita rapat, ada rapat nggak kita? Nggak ada rapat kan? Kita hanya kopi darat aja kan? Dan briefing malam itu, ya alhamdulillah lah. Saya tidak katakan itu sempurna. Ya kita bisa katakan itu persentase mungkin antara 70-80% lah ya. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya lebih bagus lagi kan penginginnya seperti itu. Nah, dengan adanya gelaran-gelaran yang biasa kita lakukan, rapat, waktu gelaran dibuat, jebret, rugi Bang. Malah rugi. Gimana coba? Sakit nggak kita itu? Nah itulah yang jadi titik awal akhirnya kita punya pikir supaya bagaimana lomba itu tidak ada yang merugi, pemain juga tidak dirugikan, merasa puas. Nah, keuntungan dari pemain itu sendiri apa teman-teman? Dimana jumlah burung yang kita batasi, tidak ada teriakan, kita diberikan kebebasan untuk melihat burungnya sendiri. Maka saya sering katakan, usahakan selain melihat burungnya, juga melihat burung dari lawan. Ya, itu wajib. Supaya kita bisa punya ukuran. Burung saya kerja seperti ini. Seharusnya burung saya ini pasti akan juara, gitu ya. Kalaupun nanti tidak puas dengan hasil penilaian, kita bisa komplain. Nah, di saat kita komplain itu memang diberikan waktu. Di situ kemarin ada waktu 15 menit. 15 menit. Ya, kalau di Jawa itu ada komunitas yang memberikan waktu itu 30 menit. Memang untuk teman-teman yang merasa kurang puas dengan penjurian. Nah, itulah keuntungan untuk pemain. Jadi ada ini Om, ya ini kita juga berharap jadi pemain ya. Burung kita mainnya setengah-setengah nih. Ya, karena kita pinginnya juga lolos untuk juara kan kita akhirnya mengintervensi juri. Woi, gitu ya. Akhirnya kita cari perhatian juri supaya juri itu ada perhatian di burung kita. Nah, dengan gelaran seperti itu jelas teman-teman ya, juri diuntungkan karena dia pasti mendapatkan gaji yang karena persentase. Gajinya jelas paling tidak dihargai lah ya untuk pengorbanan juri. Terus untuk panitia lomba juga dia punya keuntungan dari sisa pendaftaran ya. Terus untuk pemain juga mendapatkan keuntungan yaitu bisa menikmati jalannya lomba. Mantap. Ya.